Kita tempatkan safety officer. Begitu juga yang di sektor 1 kita melibatkan 4 eksavator dari Kementerian PUPR. Kalau untuk pencarian hari ini masuk ke hari 8 begitu, ada perbedaan tidak Pak untuk proses pencarian dari hari-hari sebelumnya? Baik, jadi secara SOP kami pelaksanaan operasi SAR selama 7 hari dan SMC, SAR Mission Coordinator sudah lapor ke Kabadan Basarnas, Kepala Basarnas, bahwasanya disetujui pelaksanaan operasi SAR ditambah 3 hari ke depan. Tentunya di Cijenil, khususnya di Cijenil, kita mempunyai target 9 korban. Ya, ya. Siap, berarti kalau untuk sektor-sektor pencariannya sendiri Pak, mungkin bisa dijelaskan di Desa Cijedil saat ini bagaimana sektor pencariannya? Sektor pencarian sudah kami jelaskan tadi di sektor eksavator, kita menggunakan eksavator 4 eksavator, terus K9. Nah, K9 tadi sebelum tim rescue datang yang melaksanakan asesmen awal, begitu juga dengan beberapa pawangnya, begitu menemukan dicurigai tanda-tanda, kita beri tanda. Dikasih tanda tongkat gitu, kayu, supaya nanti memudahkan tim berikutnya, tim yang mencari, baik itu melalui Alkon maupun eksavator. Terima kasih Pak Supriyono dan juga tim gabungan yang bertugas, semoga mendapatkan hasil yang terbaik hari ini. Ya, Bayu dan juga saudara, itu penuturan dari tim Basarnas yang melakukan pencarian hari ini. Untuk di lokasi Desa Cijedil ada sebanyak 100 personil gabungan yang dikerahkan saat ini, dan juga ada penambahan alat berat ini untuk sektor di titik atas, yang dimana sebelumnya ada 2 alat berat yang dikerahkan, sekarang bertambah 2 menjadi 4 begitu. Diharapkan saat ini memang melihat dari kondisi cuaca yang cukup cerah, diharapkan tim SAR gabungan dapat menemukan para korban yang sehingga bisa kembali ke keluarganya masing-masing. Baik. Nanda Aprilia, terima kasih laporan Anda dari Desa Cijendil, Kecamatan Cugenang di Cianjur, Jawa Barat. Di tempat ini atau Desa Cijendil ini salah satu desa yang terkena longsor karena gempa menyebabkan longsor, dan ada sebuah desa yang kemudian tergerus longsor ini. Disinilah beberapa titik kemudian seperti tadi dijelaskan langsung oleh tim evakuasi. Hari ini ada 3 titik yang akan dilakukan upaya-upaya untuk pencarian para korban. Kemudian kita akan menuju ke RSUD Sayang di Cianjur, Jawa Barat, di mana sudah ada jurnalis Kompas TV Reza Pratama yang akan menyampaikan laporan dari RSUD Sayang untuk proses identifikasi jenazah para korban yang sudah ditemukan. Dan kita langsung menuju ke sana. Reza, selamat pagi. Selain situasi di RSUD Sayang hari ini, kita juga ingin tahu proses identifikasi dan angka pasti berapa jenazah yang berhasil sudah diidentifikasi, yang semua dibawa memang ke RSUD Sayang di Cianjur ini dari beberapa titik bencana di Cianjur. Reza, laporan Anda. Ya, baik Bayu dan juga saudara, terkait proses identifikasi memang sudah memasuki hari ke-8 pada hari ini. Ada kesulitan-kesulitan memang yang didapatkan oleh tim DVI dari Polda Jawa Barat. Tentunya kemarin disampaikan kesulitannya adalah karena memang saat ini sudah 8 hari begitu jenazah yang ditemukan ataupun yang memang baru datang ke DVI dari Polda Jawa Barat untuk dilakukan identifikasi ini sudah melalui, atau maksud kami sedang proses pembusukan begitu. Oleh karena itu memang kesulitan dari tim DVI Polda Jawa Barat ini terkait identifikasi melalui sidik jari. Sidik jari kemarin disampaikan oleh Kaurbid Bitdokes Polda Jawa Barat bahwa memang sidik jari jenazah ini bisa bertahan 4 hingga 5 hari. Biasanya setelah lebih dari 5 hari, sidik jari dari jenazah ini sulit untuk diidentifikasi melalui sidik jari. Sehingga memang ketika ibu jari dari jenazah ini ditempelkan begitu melalui alat yang dimiliki oleh tim DVI dari Polda Jawa Barat, ini tidak terdeteksi begitu, sehingga memang data-datanya tidak keluar dari Dukcapil begitu. Jika memang proses identifikasi ini tidak bisa dilakukan melalui sidik jari, kemudian metode yang dilakukan adalah terkait dengan rekam
medis gigi begitu. Jika memang anggota keluarga ini memiliki rekam medis gigi dari jenazah, ini bisa dibawa kemudian nantinya bisa dicocokkan begitu dengan jenazah yang sudah ada atau sedang diidentifikasi di RSUD Sayang. Namun memang itu Bayu dan juga saudara, bahwa tidak semua keluarga ataupun keluarga dari korban ini tidak memiliki rekam medis gigi dari korban, sehingga memang jika tidak memiliki, keluarga korban ini bisa membawa foto terakhir dari korban, terutama foto yang memperlihatkan gigi jika ada, karena memang itu sangat membantu sekali menurut tim DVI dari Polda Jawa Barat. Gigi, ketika foto gigi diperlihatkan begitu, kemudian disesuaikan dengan jenazah korban, ini bisa mempercepat proses identifikasi karena memang gigi ini tidak mudah rusak begitu. Namun jika proses dari sampelnya ini diharuskan atau diutamakan dari keluarga inti atau keluarga yang memiliki turunan langsung seperti ayah, ibu, kemudian hubungan anak. Ini yang utama adalah sampel tersebut. Nah, ketika sampel sudah diambil oleh tim DVI dari Polda Jawa Barat, ini akan dikirim ke lab di Pusdokes Mabes Polri. Namun untuk pemeriksaan DNA memang membutuhkan waktu yang lebih lama, yakni 2 minggu begitu, Bayu dan juga saudara. Kemudian yang memudahkan kembali begitu, yang bisa dikenali oleh keluarga ketika jenazah ini proses identifikasi adalah terkait properti yang digunakan. Properti yang digunakan seperti perhiasan, seperti cincin, kalung ataupun yang lainnya begitu, dan juga cek kondisi fisik atau tanda-tanda fisik dari keluarga seperti tahi lalat ataupun ada bekas luka. Ini memang bisa dikenali oleh keluarga. Nah, jika memang ada keluarga yang datang ke sini ke posko pengaduan dari tim DVI Polda Jawa Barat, diharapkan memang bisa membawa sejumlah persyaratan seperti tadi jika ada rekam medis gigi ataupun foto terakhir dari korban, Bayu. Baik, Reza Pratama, kami masih akan kembali kepada Anda nanti berkaitan dengan proses identifikasi jenazah para korban yang sudah ada di RSUD Sayang di Cianjur. Kami masih akan kembali untuk Anda, saudara, tetap bersama Breaking News Kompas TV. Kompilasi analisis dan laporan terpilih dari dalam hingga luar lapangan hijau. Seputar laga memperebutkan supremasi tertinggi sepak bola dunia. Tempel ketat, Sapa Qatar. Setiap Senin sampai Jumat pukul 3:30 sore. Sabtu dan Minggu pukul 3 sore. Live di Kompas TV. Gentle Gen, kelopak deterjen tumbuhan. Bikin tangan lembut. Kayak nggak pernah nyuci. Bajunya juga lembut. Wanginya juga tahan lama. Gak perlu pewangi pelembut lagi. Gentle Gen, kelopak deterjen tumbuhan. Sini, aku bantu. Hacau, Gak sampai. Nutrisi berperan bantu pertumbuhan dan daya tahan. Berikan Pediasure, dilengkapi arginin, vitamin K2, dukung pertumbuhan dan jaga daya tahan dengan rasa yang enak. Pediasure, dukung pertumbuhan nyata. Sering menghadapi noda membandel? Pusing nyucinya? Gunakan Panis baru. Hilangkan 100 noda termasuk noda membandel, serta rawat warna pakaian. Buktikan Panis sekarang. Oreo wafer. Nanti. Hah? Nyesel nggak bisa ngomong keras-keras. Oreo wafer, 7 lapis, tebal, terasa coklatnya renyah. Sini, aku bantu. Hacau, Gak sampai. Nutrisi berperan bantu pertumbuhan dan daya tahan. Berikan Pediasure, dilengkapi arginin, vitamin K2, dukung pertumbuhan dan jaga daya tahan dengan rasa yang enak. Pediasure, dukung pertumbuhan nyata. Sering menghadapi noda membandel? Pusing nyucinya? Gunakan Panis baru. Hilangkan 100 noda termasuk noda membandel, serta rawat warna pakaian. Buktikan Panis sekarang.
Saudara, berkaitan dengan sekarang sudah terus memasuki penanganan pasca bencana gempa bumi di Cianjur, Jawa Barat. Kita akan melihat apakah sudah tepat penanganan bencana yang sekarang berjalan di Cianjur. Dan kita akan bahas hal ini dengan pakar kebencanaan dari Universitas Gadjah Mada, seorang profesor geografi, Profesor Suratman. Selamat pagi, Prof. Suratman. Anda bergabung dari Yogyakarta. Salam sehat untuk Anda. Ya, selamat pagi Mas Bayu, salam sehat, salam tangguh, dan tetap berdoa kita semuanya. Saya mengajak kepada seluruh warga Indonesia, kita sedang bergabung berdoa untuk musibah gempa bumi longsor yang ada di Kabupaten Cianjur dan sekitarnya. Dan memohon pada Allah mereka mati syahid di surgamu, dan keluarga yang ditinggalkan tetap bangkit semangat meneruskan apa yang menjadi tujuan hidup, karena manusia adalah makhluk Allah dan menjalankan hidup karena Allah. Amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Prof. Suratman. Ya, doa kita terus kita panjatkan untuk saudara-saudara kita di Cianjur. Nah, Prof. Suratman, saya sedikit fokus dulu mengenai tanggap darurat yang diperpanjang paling tidak sampai 3 hari ke depan dan mungkin sampai 1 minggu lagi begitu. Dan masih fokus pada proses evakuasi, kemudian distribusi bantuan serta penanganan para pengungsi. Beberapa informasi yang kami dapatkan masih terus kurang dibangun tenda-tenda karena cukup banyak yang terdampak akibat pasca gempa bumi ini, dan ini pengungsian ini kan masih akan lama. Yogyakarta pernah juga mengalami bencana seperti ini beberapa tahun yang lalu, Prof. Suratman. Dan apa saja yang mesti diperhatikan agar tidak ketinggalan dari penanganan pasca bencana gempa bumi untuk saudara-saudara kita di Cianjur yang mungkin bisa kita ingatkan bersama, Prof. Suratman? Ya, terima kasih. Saya kira peristiwa tanggal 21 November ya. Iya, betul. Tanggal 2 minggu lalu tepat. Ya, ini 1 minggu. Saya kira ini saat-saat untuk kita mengevaluasi kinerja untuk tanggap darurat ini, rescue ini. Tentu ada masa-masa yang harus kita selesaikan sebagai wujud kemanusiaan, terutama untuk memetakan, mendatakan korban jiwa meninggal, dan tentu ini tidak mudah, tentu harus didampingi dengan data kependudukan, asesmen, sehingga nanti fase itu apakah sudah selesai atau belum. Dan ini tentu tidak mudah karena suasana pendataan pada kondisi susah, kondisi bergabung itu memang harus memerlukan kejelian para tim, ya baik dari desa, RT, RW maupun dari tim khusus ya Basarnas dan BPBD, ya, dan dibantu juga mestinya relawan-relawan untuk percepatannya demikian. Kejadian di Bantul juga kita adakan langsung untuk penerjunan relawan-relawan di setiap wilayah kecil, ya wilayah RT dulu kita masuk ke sana, dan begitu ada laporan secara kami punya triple C ya, triple C itu kartografi, itu memetakannya. C pertama itu peta dengan GIS, dengan database digital map. Dan yang kedua adalah komunikasi. Nah, komunikasi itu bisa lewat HP, lewat radio, lewat HT, ya itu harus segera masuk dalam suatu desk evaluation. Nah, kemudian C berikutnya adalah community, komunitas. Komunitas mana saja yang itu dapat berkontribusi untuk membantu, mendukung sistem triple C ini. Triple C ini berlaku untuk manajemen bantuan, manajemen penyelesaian masalah-masalah terkait dengan korban meninggal, korban hidup, penyaluran bantuan, dan penyelesaiannya itu dapat digunakan dengan triple C. Di geografi didirikan KLMB, Klinik Lingkungan dan Mitigasi Bencana.
Nah, di situ kantornya untuk menerima aduan-aduan, informasi, dan sehingga semuanya berjalan secara spasial, secara numerical, dan itu dapat mempercepat program untuk rescue atau tanggap darurat ini. Ya, oke. Prof. Suratman, mudah-mudahan semua yang Anda sampaikan ini pelan tapi pasti selama seminggu terakhir ini terus dikerjakan, terutama oleh BNPB sebagai, saya menyebutnya sebagai komandan utamanya, dan semua mudah-mudahan terus terjalin makin rapih ke depannya begitu. Prof. Suratman, mengenai evakuasi, ini ada beberapa kendala berkaitan dengan banyak korban yang diduga, ada 11 masih hilang berdasarkan keterangan dari posko bencana terpusat di Cianjur, jadi masih 11 yang diduga hilang. Kemungkinan di titik-titik terjadinya longsor yang cukup besar akibat gempa di beberapa titik begitu. Nah, evakuasi ini agak berkejaran dengan cuaca yang kalau sudah di atas jam 1 atau jam 2 siang di Cianjur itu turun hujan. Memang sudah musimnya begitu. Nah, ini yang menyulitkan dan juga gempa-gempa susulan yang masih terjadi sehingga menyulitkan tanah yang masih labil di sekitar longsoran ini untuk mempercepat proses evakuasi ini. Bagaimana upaya-upaya ini tetap harus dilakukan sebagai sebuah prioritas tetapi tetap aman, Prof. Suratman? Ya, jadi memang kita harus multidisciplinary approach ya. Dapat melibatkan ahli longsor, di mana itu arah lidahnya, keronnya, material depositnya, dan historical rumahnya di mana kemarin itu. Saya kira itu ada data digitalnya, rekam digitalnya, kemudian rekam gejala proses longsor yang mungkin bertahap ya, itu dapat dibuat story lainnya, sehingga asumsi di mana akan diperoleh lokasi jenazah itu terkubur, itu sangat memungkinkan. Nah, yang kemudian itu sebagai petunjuk proses namanya barit ya, proses penguburan alam oleh longsor ya, di mana di situ orang bisa ikut dalam terkubur. Nah, kalau itu bisa saja terjadi pengelupasan, tahu-tahu jenazah itu muncul di permukaan karena longsor satu dengan longsor duanya tersapu lagi gitu. Nah, jadi sangat memungkinkan itu malah justru muncul. Tidak usah digali, itu bisa muncul. Itu tergantung dari tipologi longsornya. Oleh karena itu saran saya, coba hadirkan pakar longsor yang itu detailingnya harus menggambarkan, mengilustrasikan morfometrinya, morfologinya, morfoprosesnya, apakah terjadi grade terracing atau terjadi kombinasi dengan banjir lumpur dan sebagainya. Nah, ini memang yang tidak mudah ya, dengan kondisi hujan terus-menerus seperti ini. Dan tentu yang perlu diperhatikan tim relawan juga hati-hati kalau waktu menolong, evakuasi, justru di hujan lebat itu tahu-tahu ada guguran longsor lagi dari atas. Ya, itu jadi relawan pun juga harus diberi edukasi, diberi pemahaman bagaimana longsor multi processes ini terjadi. Artinya multi time ya. Ya. Itu. Oke. Nah, hal-hal semacam inilah yang mudah-mudahan terus bisa dilakukan berkaitan dengan evakuasi yang jadi agak sulit dilakukan atau tidak bisa secepat mungkin dilakukan karena kesulitan alat-alat berat untuk hadir. Dalam beberapa kasus kan ini memang juga terjadi dan mungkin juga di Bantul waktu itu terjadi. Pendekatan apa yang kemudian bisa digunakan selama ini sebagai sebuah pengalaman ya Prof. Suratman, yang juga cukup cepat tetapi tidak menggunakan alat-alat berat begitu atau alat konstruksi, Prof. Suratman? Memang beda ya Bantul dengan Cianjur ya. Karena kondisi
geomorfologisnya, geologisnya itu sangat berbeda. Kalau di Bantul itu gempa ada sesar opa, ada Graben Bantul. Tapi Graben dan sesar ini sudah diisi oleh vulkanik Merapi. Dan memang sebenarnya terjadi likuifaksi juga. Sehingga kerusakan ekosistem itu dan sampai juga kerusakan tanah itu di lahan-lahan yang datar. Yang di gunung tidak begitu memicu longsor. Sehingga memang agak berbeda. Nah, sedangkan di Cianjur ini, kalau tidak salah ada endapan vulkanik yang tebal, yang masih rapuh, dan itu seandainya tidak terjadi gempa pun, itu juga rentan longsor. Apalagi terjadi gempa yang nanti menimbulkan fragility atau munculnya sesar-sesar baru yang itu bagian dari sesar Cimandiri. Ya. Gitu. Prof. Suratman, saya harus jeda sebentar, jadi nanti kita lanjutkan. Tetap bersama kami di Breaking News Kompas TV. Kami segera kembali.
Lanjutkan breaking news Kompas TV, penanganan pasca gempa bumi di Cianjur, Jawa Barat. Dan saya masih bersama narasumber kami hadir melalui secara daring dari Yogyakarta, Profesor Geografi Profesor Suratman dari UGM yang juga dikenal sebagai pakar kebencanaan dari Universitas Gadjah Mada UGM. Prof. Suratman, sejak awal gempa bumi ini terjadi, saya langsung mengetahui bahwa ada sesar Cimandiri. Kan kalau nggak diingatkan begini, mohon maaf kalau tidak ada peristiwa, kita semua lupa bahwa kita tuh punya banyak sekali sesar-sesar seperti ini. Dan Cianjur berada sangat dekat, kalaupun tidak persis di atas sesar ini. Demikian juga kita nggak pernah tahu kalau Palu itu persis di atas sesar yang historinya atau sejarahnya sesar itu memang pernah bergerak besar sekali atau menimbulkan gempa yang cukup besar. Hal-hal semacam ini bagaimana kita kemudian bisa ingat pasca bencana ini kan pasti akan ada pembangunan lagi. Mungkin ada relokasi yang harus dilakukan untuk para warga di Cianjur yang selamat dari bencana ini untuk menata hidup ke depan. Prof. Suratman, masukan Anda. Ya, baik, terima kasih. Sebetulnya pembangunan ini memang harus berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi untuk melihat bagaimana potensi yang dapat dikembangkan secara ekonomi, tapi bagaimana juga dengan limitation lingkungan dan kebencanaannya. Ini dua hal yang harus dijadikan sebagai basis cara memilih menentukan kegiatan pembangunan, baik sektoralnya maupun lokusnya. Nah, itulah makanya gunanya tata ruang yang benar mestinya ya dilaksanakan dengan baik, dengan peraturan perdanya yang baik, sehingga kita tahu, daerah sana itu rawan bencana, sekian kampung yang potensial nanti kena bencana, longsor atau gunung api meletus, atau gempa bumi, itu sudah terketahui datanya di BNPB. Jadi saya apresiasi BNPB. Di tingkat desa itu sudah detail datanya. Bagaimana implementasi dari data-data BNPB yang telah dibuat secara bersistem digital agar itu dijadikan sebagai mitigasi informasinya. Nah, kalau informasi itu sudah tidak dipedulikan, dilanggar, dan itu ternyata sangat basis sekali, lokasi jalan, lokasi permukiman, lokasi hotel yang berada pada suatu daerah yang high risk, mestinya dapat dijadikan sebagai modal dasar untuk memitigasi secara tata ruang, secara daya dukung itu. Nah, agar tidak terulang. Nah, di sisi edukasi, saya sedang menggerakkan pendidikan geografi di TK, SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi. Ya, kami layangkan ke Pak Menteri, ya, Pak Presiden, ya, agar mata pelajaran geografi yang itu ada muatannya masalah lingkungan, masalah bencana, masalah potensi pertanian, industri, apa saja, itu induk dasar ilmunya di geografi. Sebelum menjadi nanti ahli geologi, ahli sipil, ahli pembangunan wilayah, itu induk ilmunya di geografi. Sayang, ini dulu pernah diingatkan Pak Presiden Jokowi untuk jadikan mata pelajaran wajib, nah, di kurikulum. Ya. Ini salah satu adalah kebangkitan kita Indonesia untuk menyongsong pembangunan yang tangguh seperti di Jepang itu. Ilmu-ilmu kebencanaan dijadikan sebagai dasar dulu agar uang negara itu dapat dihemat. Ya. Sekali lagi ini mudah-mudahan menjadi momentum ya, Prof. Prof, kalau berbicara mengenai penanganan pasca bencana
Yogyakarta dan Bantul waktu itu sudah mengalaminya. Saya mengerti bahwa Prof. Suratman pasti juga banyak memberikan masukan agar pasca bencana ini pembangunan betul-betul melihat informasi yang sudah diberikan oleh BNPB, BMKG, dan hal-hal semacam ini yang mungkin saja setelah sekian tahun kita lupa lagi. Bagaimana di Jogja, Prof. Suratman? Apakah ini juga sudah bisa dilaksanakan? Sekali lagi, kadang-kadang kita suka lupa karena bencana gempa memang dia datangnya puluhan tahun kemudian, baru mungkin akan terjadi lagi. Prof. Suratman. Ya, betul Mas Bayu. Jadi kalau kita mau konsisten melaksanakan undang-undang ya tentang tata ruang, tentang lingkungan, tentang kebencanaan, dan mungkin di situ juga ada perda-perda yang dilaksanakan untuk investasi, untuk pembangunan, perumahan, untuk ya alih fungsi lahan, itu memang harus disiplin kuncinya. Nah, agar apa? Tidak terulang kembali. Nah, sehingga kelayakan lokasi yang aman itu dibutuhkan. Ya, ini harus ada parab harusnya, parab dari BPBD. Lokasi itu mau dibangun apa ya, untuk perumahan. Ya, maraknya perumahan bisa saja nanti terus terjadi banjir. Perumahan dibangun kok kebanjiran. Itu kan lucu, ya, perumahan zaman sekarang dibangun tapi kok kebanjiran. Berarti ada mindset yang keliru, ya. Kecuali kalau memang zaman kerajaan apa itu perumahan-perumahannya itu. Nah, perumahan di era Republik ini mestinya site location-nya itu sudah betul-betul aksesnya bagus, aman, ekonomi kreatifnya berjalan, sehingga itu sustainability-nya saya kira dapat terjamin. Nah, kalau di Jogja ini memang kita selalu mengingatkan melalui model-model desa tangguh. Di UGM menyelenggarakan KKN Desa Tangguh Mendukung Destana. Ya, jadi Desa Tangguh Bencana. Jadi kami selalu mengirim mahasiswa setiap tahun itu hampir 10.000 ke seluruh pelosok untuk membangun desa-desa tangguh. Nah, itulah yang nanti kita serahkan ke para lurah. Para lurah, jadi peta-peta mana yang harus dihindari untuk permukiman, untuk ini dan seterusnya. Kita buatkan itu. Ya tinggal nanti siapa mengontrolnya. Itu yang bagian yang susah. Nah, kalau untuk recovery sosial, tanggap darurat dan sebagainya, ya alhamdulillah di Jogja ada semacam figur panutan. Panutan yaitu ngesot dalem. Wis ayo padha menyuwun marang Gusti. Awake dhewe sak terima titah. Akoli. Sing wis kapundhut kita doakan, yang belum yang menjadi bagian hidup kita, mari kita lanjutkan misi kehidupan kita. Nah, ini pepiling dari ngesot dalem itu menumbuhkan semangat, ya, tidak ada trauma. Dan tentu ya ungkapan ngesot dalem juga harus ditindaklanjuti, hingga munculnya panti-panti asuhan, relokasi dan sebagainya itu cepat sekali. Dan mereka juga segera mengosongkan tenda-tenda itu, tidak lama-lama di tempat tenda-tenda atau di bangunan-bangunan yang untuk evakuasi itu. Jadi kebangkitannya itu sangat harus dengan sentuhan-sentuhan local wisdom, sentuhan-sentuhan leaders yang itu dapat menenteramkan, itu yang dibutuhkan. Ya, baik. Kita juga bisa belajar dari setiap bencana yang terjadi tentunya, termasuk dari Yogyakarta, yang mudah-mudahan juga banyak wisdom atau kebijaksanaan yang nanti bisa kita terapkan di Cianjur dari Yogyakarta. Profesor Suratman tetap bersama kami, dan pemirsa Kompas TV, saya akan segera kembali usai jeda.
makam, di sekitaran makam di Desa Limbangan Sari, Kecamatan Cianjur Kota ini. Warga sengaja atau terpaksa memilih mengungsi, membuat tenda pengungsian mandiri di dalam pemakaman ini karena memang tidak ada lahan lagi untuk di mana warga untuk mendirikan tenda ini. Dan di sini sendiri ada 50 jiwa yang mengungsi di dalam tenda yang dibuat oleh warga di Kampung Cikaret Girang, Desa Limbangan Sari, Kecamatan Cianjur Kota. Dan di kondisi di sini memang didominasi oleh anak balita, anak kecil, dan beberapa lansia. Di pengungsian pemakaman ini warga masih membutuhkan bantuan seperti makanan, obat-obatan, selimut, dan kebutuhan baik. Pasalnya hingga hari ini memang sudah ada bantuan, namun bantuan-bantuan itu ini berangsur habis, seperti itu, Bayu. Ya, mengenai bantuan ini yang kalau kita sebut masih kurang, apakah sudah ada upaya untuk mengatasinya, Angga, dari para warga di sana? Kan mereka memiliki mungkin ketua, mulai dari ketua RT, RW, sampai mungkin lurah, agar bantuan bisa tersampaikan dengan baik. Karena saya melihat dari gambar yang Anda kirimkan, banyak anak-anak ya di pengungsian ini, Angga. Iya, memang upaya warga sendiri dari ketua RT ataupun kedua desa ini sampai hari ini masih sangat mengupayakan bantuan-bantuan dari pemerintah pusat maupun dari relawan atau pemerintah kabupaten. Dan ketua RT sendiri memang untuk mendapatkan bantuan ini ada beberapa tahapan yang nantinya akan dibawa ke dilaporkan ke pendopo Cianjur atau ke kecamatan atau desa setempat untuk mendapatkan bantuan. Dan hingga hari ini memang beberapa warga ini sangat membutuhkan obat-obatan, apalagi di pengungsian tenda mandiri di dalam pemakaman ini warga sudah kehabisan obat-obatan untuk balita dan sangat sekali membutuhkan perlengkapan balita atau anak kecil, terutama di sini banyaknya lansia dan sangat dibutuhkan sekali obat-obatan untuk para lansia ini ya, di tenda pengungsian mandiri di Kampung Cikaret Girang, Desa Limbangan Sari, Kecamatan Cianjur Kota. Seperti itu, Bayu. Ya, belum ada sama sekali juga paling tidak dari cerita warga ya, yang mungkin Anda sempat berbincang dengan mereka yang warga yang mengungsi. Apakah pernah ada petugas kesehatan yang selama ini memang sudah diturunkan untuk datang ke posko-posko mandiri untuk menjemput bola istilahnya? Apakah sudah pernah ada yang hadir atau datang di tempat pengungsian ini, Angga? Iya, memang di hari ke-8 pasca terjadinya gempa ini, warga mulai banyak ya terkena penyakit, apalagi di kompleks pemakaman ini warga tidur dari malam hingga pagi. Dan sampai tadi saya sempat berbincang kepada warga yang ada di pengungsian ini, waktu terjadinya gempa 3 hari gempa memang ada petugas kesehatan yang mengecek di posko tenda pengungsian ini. Namun hingga hari ini belum ada dari tim kesehatan yang meninjau kembali lokasi di pengungsian ini. Padahal tim-tim kesehatan seperti ini atau pengecek kesehatan kepada warga pengungsian sangat dibutuhkan sekali, apalagi banyaknya lansia dan balita yang hari ini mulai terserang penyakit. Seperti itu, Bayu. Baik, Angga Riyadi, nanti kita akan sambungkan apa yang kemudian menjadi cerita dari warga yang Anda serap di sebuah tenda pengungsian di sana. Terima kasih untuk laporan Anda, dan mudah-mudahan kami bisa meneruskannya untuk dicek atau di-recheck kembali. Bisa saja sebetulnya bantuan sudah terlaksana sedemikian rupa untuk sebuah tenda pengungsian yang ada di Kampung Cikaret Girang, di Desa Limbangan Sari tepatnya, di Kecamatan Cianjur Kota, yang baru saja dilaporkan jurnalis Kompas TV masih belum sepenuhnya mendapatkan bantuan baik logistik maupun tenaga kesehatan. Mudah-mudahan nanti bisa dicek sedemikian rupa, dan mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh warga di titik pengungsian ini nanti bisa segera disampaikan bantuannya. Terima kasih, Angga Riyadi, laporan Anda dari sebuah tenda pengungsian yang ada di pemakaman di Kampung Cikaret Girang, sekali lagi Desa Limbangan Sari, Kecamatan Cianjur Kota.
Saudara, kita masih melanjutkan untuk berbincang dengan Profesor Suratman, pakar kebencanaan dari UGM. Prof. Suratman, terima kasih masih bersama kami. Kalau berkaitan dengan upaya, saya membayangkan begini Prof. Suratman, di Yogyakarta dari cerita Anda ketika terjadi gempa bumi, upaya-upaya yang dilakukan dari Ngarso Dalam atau Pak Sultan pada waktu itu berupaya agar warga tidak terlalu lama tinggal di pengungsian. Sementara dalam bayangan saya butuh waktu. Warga akan cukup lama berada di tenda pengungsian karena akan dilihat, dicek apakah desanya perlu direlokasi atau tidak. Nah, ini membutuhkan waktu. Kemudian ada pembangunan yang juga rumah-rumah mereka juga membutuhkan waktu dimanapun nanti rumah itu akan dibangun kembali. Bagaimana upaya-upaya ini nanti bisa membuat saudara-saudara kita di Cianjur tetap dalam semangat bangkit dari bencana ini? Prof. Suratman, apa yang kemudian bisa disampaikan kepada mereka dalam masa waktu mereka tetap harus berada di pengungsian yang serba darurat mungkin situasinya? Prof. Suratman. Iya, ya kita sama-sama belajar ini ya. Iya. Di Jogja ini ada longsor di Kokak, ada erupsi Merapi, dan juga ada gempa. Ini kalau Jogja itu lengkap ya bencananya. Nah, itu masyarakat sudah menyadari memang dengan keramahan pada ilmu tanggap tentang seismik alam ya, bahwa di Yogyakarta ini kodratnya memang terjadi bencana Merapi meletus ya, kemudian juga gempa bumi dan juga longsor atau puting beliung banjir itu sudah menjadi bagian pembelajaran hidup bagi masyarakat. Namun demikian memang yang memudahkan adalah pendekatan sosial psikologis ya. Jadi waktu mereka direlokasi itu juga sangat mudah pendekatannya ya. Waktu ada erupsi Merapi, regulasi di Sudimoro di beberapa tempat itu ya dengan pendekatan ya kearifan itu dapat segera ditangani ya. Dan juga di gunung Kokab itu dipindah ke pantai. Hidupnya dari gunung pindah ke pantai itu kan kontras sekali. Itu juga dapat kita sosialisasikan. Ya saran saya sih memang harus paralel ya. Paralel semua tim ya itu kalau dalam manajemen itu teorinya itu one policy, one command. Jadi harus ada satu figur yang mampu merangkul, merangkum, mengkoordinir semua unsur elemen apapun, serumit apapun, itu menjadi bagian yang menyenangkan. Ya tentu tidak mudah itu. Ya oleh karena itu figur-figur yang di kantor besarnya, di studio Basecamp tanggap darurat itu biasanya di situ diadakan rapat-rapat ya, sejak pagi, siang, sore, malam terus. Apa yang menjadi kendala? Apakah logistik? Apakah nanti memang perlu direlokasi, resettlement? Itu sudah muncul saat-saat tim bekerja. Jadi tim itu ada yang profesinya mencari korban meninggal, terus menyelesaikan korban yang masih hidup atau yang terluka, itu ada tim sendiri. Nah, kemudian assessment itu juga masing-masing. Nah, sehingga itulah dikoordinir di basecamp besarnya gitu. Nah, untuk apa? Ya, untuk segera dapat terselesaikan. Ya, jangan terlalu lama-lama. Kalau terlalu lama, traumatiknya malah bertambah terus loh. Jadi memang harus segera ada batas waktu untuk kita tuh life must on ya. Kita menjalankan hidup karena perintah Allah. Itu yang disadarkan oleh masyarakat itu. Jadi nerimo paringane Gusti. Ya memang susah ya saat mungkin bapak ibu sudah hilang, tinggal anak sendiri.
ya itu harus segera diidentifikasi dan nanti itu harus segera diatasi. Mungkin oh ini ke yatim piatu, panti atau apa dan sebagainya. Nah, jadi intinya adalah pada pendataan awal itu segera mungkin terselesaikan, ya kalau bisa ya 2 minggu ini selesai harusnya, ya 2 minggu ini harusnya selesai pendataan basis itu selesai, termasuk evaluasi apakah di permukiman atau di desa dusun itu masih layak lanjut berkembang. Tapi kalau sebenarnya dalam teorinya sekali terjadi besok akan terjadi penyakit itu kambuh gitu. Jadi itu yang prinsip-prinsip itu earthquake invite landslide ini kan terjadi gempa bumi yang mengundang timbulnya longsor. Ini skala 5,6. Longsornya sedemikian. Nah, nanti kalau skalanya tinggi, nah jadi harus ada evaluasi regional. Ini teman-teman Badan Geologi, BMKG, saya kira harusnya dapat memberikan area yang memang di protection untuk minimalisasi pembangunan atau penempatan permukiman. Itu yang saya sarankan. Jadi sekarang saatnya untuk merevolusi pendekatan pembangunan yang berbasis kebencanaan, khususnya yang di Cianjur, dan mungkin kabupaten lain juga perlu mengevaluasi. Ya, Prof. Suratman, saya sempat berbincang dalam penanganan pasca gempa bumi di Cianjur ini dengan BNPB, tepatnya dengan pelaksana tugas Kapusdatin, yang menyatakan bahwa tampaknya sudah dilaksanakan paralel apa yang dijalankan, ada tim yang menangani evakuasi, distribusi bantuan, dan penanganan pengungsi, sementara ada yang sudah melakukan proses pemantauan data, rumah rusak, dan lain-lain sampai ke di mana nanti area relokasi kalau memang dibutuhkan ini sedang berjalan. Jadi mudah-mudahan kita tinggal menunggu saja apa yang kemudian ditetapkan sebagai sebuah policy atau kebijakan dari pemerintah kota, dari pemerintah kabupaten, sampai ke pemerintah provinsi Jawa Barat berkaitan dengan pasca penanganan Cianjur. Satu lagi yang saya juga belajar dari apa yang terjadi di Cianjur, dan ini bukan bermaksud untuk menakuti wilayah Jawa Barat, pakar kegempaan ITB mengatakan Jawa Barat ini selain dilewati sesar Cimandiri, konturnya yang lereng dan lembah itu memang membuat jika terjadi gempa, itu amplifikasi dari getaran gempa ini jadi makin kuat karena lereng dan lembah tersebut. Sementara Jawa Barat memang hampir semuanya berada di lereng dan lembah, termasuk Cianjur. Sebetulnya ini juga terjadi di beberapa daerah di tempat lain di Indonesia, dan ini menjadi tempat belajar kita bersama. Apa saja, kalau begitu kan ini berarti bagi Jawa Barat, terutama Prof. Suratman, mungkin Anda juga mengikuti bersama tim ahli dari Jawa Barat atau sering berkomunikasi begitu, harusnya makin disiplin, harus makin lebih tegas dalam membuat aturan-aturan yang kita sebut tadi. Prof. Suratman mengatakan tata kota, membangun sebuah kota dan lain-lain berkaitan dengan potensial bencana yang mungkin saja terjadi di daerah tersebut. Dengan Jawa Barat yang lereng dan lembah ini konturnya, Prof. Suratman. Ya, mestinya Jawa ini sudah mulai dievaluasi ya, Jawa. Seluruh Jawa, Prof. Ya, tidak hanya karena Cianjur gempa, tapi sebenarnya yang lain pun juga sudah warning untuk Jawa ini. Ada yang pantai tenggelam, kota-kota di pantai tenggelam, banjir terus-menerus, dan sebagainya. Nah, secara ekologis ini sebenarnya Jawa ini telah diingatkan oleh Pak Emil Salim. Saya masih juniornya beliau dulu. Pak Ratman, besok itu 2000 itu Jawa ini sudah warning betul.
Saya belum gitu kuping ya, belum menangkap itu. Ternyata beliau menganalisis population. Nah, population itu butuh ragam yang nanti itu mengubah landscape, mengubah pola air, pola land use, dan sebagainya. Dan akhirnya ya memang banyak daerah-daerah yang dilarang secara ekosistem ekologis, tetap itu menjadi sasaran hunian, sasaran pembangunan. Nah ini warning di mana ini, di waktu itu saya kira sekarang dijadikan evaluasi untuk Jawa. Ya, itu saran saya begitu ya, sehingga memang planningnya mestinya mobilisasi population itu sudah mulai memikirkan pulau-pulau yang aman seperti di Kalimantan ya, yang aman kita carilah itu untuk tempat kita meneruskan pembangunan bangsa ini. Jadi memang kita harus sadar kalau memang tidak layak untuk hidup ya kita beritahu, oh, ini merah, ini kecamatan ini merah ya misalnya gitu. Jadi dengan tanda merah, kuning, hijau secara warning landscape, warning kebencanaan itu mestinya ya dijadikan sebagai instrumen pembangunan. Ya entah itu di gunung, di sungai, danau, di pantai dan sebagainya. Itu menyeluruh, namanya pembangunan yang berbasis disaster and landscape approach. Nah, itu yang pendekatan kebaruannya yang utarakan di Global Forum. Sekarang sudah dibentuk ya Global Forum, Landscape Global Forum. Baik, ya. Prof. Suratman, terima kasih untuk wawasan-wawasan yang Anda berikan. Kita belajar harusnya, dan mudah-mudahan ke depan kita harus menjadikan apa yang terjadi di Cianjur sebagai sebuah pembelajaran ke depan. Terima kasih banyak Prof. Suratman untuk wawasan dan dialognya pada pagi hari ini. Kita ketemu lagi di kesempatan yang lain. Salam sehat, terima kasih, selamat pagi. Terima kasih. Ya. Baru saja saya berbincang dengan narasumber kami untuk melihat kebangkitan bencana gempa di Cianjur, apa yang harus kita lakukan bersama Profesor Suratman, pakar kebencanaan dari Universitas Gadjah Mada. Kami jeda untuk kembali sesaat lagi untuk Anda.